Di sisi lain, aktivis hewan menjerit menghadapi kasus konsumsi anjing tersebut. Pasalnya, menurut para aktivis hewan, anjing-anjing itu diperlakukan brutal sebelum dipotong dan dagingnya disajikan untuk para penggemar kuliner yang termasuk ekstrim itu. Itu tadi katanya kan nggak boleh matinya ya, Guntur Romli ya. Ini lihat nih. Adab tuh di Solo tuh, lihat prosesnya tuh. Dicekik sampai mati, ditenggelamkan, udah gitu aja dah. Kita ini cinta anjing gitu, cinta binatang gitu, tapi nggak punya binatang, ya kan? Kita ini manusia. Lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santai, tetap bakal sehat, dan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Amma ba'du. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum konten, jangan lupa Kustul Hindi, ramuan herbal yang untuk menambah imunitas, merangsang natural immunity kita, agar imunitas tubuh kita itu menjadi meningkat bagus sehingga bisa melawan infeksi dari luar, termasuk infeksi polusi udara yang memang polusi udara lagi buruk-buruknya sekarang. Insya Allah yang sakit dari kita jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan segera disehatkan sama Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang sehat dari kita juga mudah-mudahan jadi sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, sekarang lagi rame-ramenya Sherina Munaf ya, yang anjingnya mati itu, yang katanya orang di Aceh itu. Gue nih pecinta binatang juga gitu. Gue cinta sama, gue suka sama anjing, kucing, ular ya. Banyak piaraan gue tuh, monyet. Cuman kadang-kadang kita tuh suka alay gitu. Artinya orang cinta sama binatang sampai akhirnya bermusuhan antar manusia. Itu lucu banget buat gue. Cinta binatang tuh boleh. Ya, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai yang di bumi, maka kau akan dicintai oleh yang di langit. Tapi ya jangan sampai gara-gara kita cinta sama binatang, terus seolah-olah kita ini memusuhi manusia gitu. Ada binatang mati gitu terus wah. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Terus jadi alay gitu. Nih gimana ya? Nih sekarang gue mau reaksi Om Deddy nih, Deddy Kobuzier nih. Ya mudah-mudahan mualafnya istiqamah. Ya Om Deddy apa kabar? Gue reaksi lu Om lagi. Lu ngundangnya Guntur Romli. Kalimatnya itu gini-gini. Itu anjing mati, iya deh. Tapi nggak usah, gimana ya? Ini komentarnya. Pokoknya yang berkaitan tentang Aceh itu kan Islam gitu ya. Terus komentarnya diginiin nih. Nih sebenarnya gue udah nggak pengen ngebahas begini nih. Cuman kayaknya ya kudu dibahas ya. Nanti nyampe kemana pembahasan gue kita lihat, kita ambil cuplikatnya aja nih. Close the door. Nih si Om Deddy nih, kita bahas Om Deddy. Dia ngundang Guntur Romli. Kalimatnya itu bikin gue pengen ngopi gitu. Wisata halal tapi caranya haram gitu. Saya baca itu tuh ada caption tertulis di media-media oleh Guntur Romli.
Ini podcast pinggir jurang. Bener. Karena saya nggak paham, saya nggak ngerti, makanya sekalian kita bertanya. Gitu dong, bener ya? Iya, Bener ya? iya. Iya, karena nggak paham, nggak ngerti, Om Deddy bertanya sama Guntur Romli. Bicara tentang halal dan haram itu memang dalam Islam ada halal, ada haram, ada mubah ya. Cuman kan kita tahu lah, kalau Guntur Romli ini kan kadang-kadang memang pernyataan-pernyataannya itu selalu kayak gimana gitu ya. Nggak apa-apa Om Deddy ya, gue reaksi ya. Nggak apa-apa dong ya. Reaksi ini kan cuman penyeimbang opini gitu. Supaya opininya seimbang. Ya. Iya, iya. Karena Sherina Munaf kemarin juga mempermasalahkan masalah tersebut, Iya. lalu diserang lagi. Mhm. Loh, itu di Pasar Tomohon anjing-anjing dimakanin. Iya. Di Manado itu makanan. Kenapa yang di Aceh aja kejadian seperti ini diributkan? Kan anjing memang dimakan di Indonesia Iya. oleh sebagian orang ya, oleh Iya. sebagian orang. Nah, menurut ente gimana, Bro? Nah kan kalimat-kalimatnya menurut ente gimana bro? Ya deh, kita lihat Guntur Romlinya deh. Kadang-kadang, ya sudahlah. Mereka dapat panggung ya. Pinggir jurang ini ya. Pinggir jurang. Makanya gua nanya hati-hati banget. Pinggir jurang. Makanya juga komentar yang menolak juga dikutip. Iya. Nggak terlalu di pinggir jurang. Betul. Tapi kalau saya pribadi, I love dogs gitu, karena buat saya dia binatang yang setia, bisa Iya. nemenin, bisa berfungsi sebagai penghibur, bisa secara psikologis kita kebantu. Pribadi ya, personal opinion. Oke, kita mulai. Sama om. Gue cinta juga sama anjing. Gue cinta anjing. Andai kata anjing itu nggak ada najisnya aja gue piara tuh anjing. Dan serius. Andai kata gue tahu itu nggak ada najisnya gitu atau memang anjing nggak ada najisnya gue piara tuh anjing. Bahas dari satu-satu ya. Oke. Mulai dari komentar saya tadi itu yang Iya. saya tweet kemudian jadi berita yang kemudian lumayan viral itu, wisata halal kok pakai cara yang haram. Betul. Yang haram yang saya maksud adalah melakukan penyiksaan terhadap binatang sampai mati. Ya, dia nggak bisa bernafas. Ini kan cara yang haram, menyiksa binatang apapun binatangnya. Penyiksaan itu adalah suatu hal yang haram. Ini kita bicaranya binatangnya apapun ya. Apapun. Karena sampai kita, Bang Deddy, bicara soal misalnya adab menyembelih kurban yang harus, Oh iya, harus sekali itu. iya, Nggak sekali boleh yang kecil. tajam Iya, itu, betul. kemudian juga senjatanya nggak boleh dilihatkan kepada binatang itu, harus disembunyikan. Iya. Ada adab, Ada adab. ada adabnya, ada tata caranya. Loh ini kok Iya. masukkan sudah dirantai, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tempat, ditutup, dia kehabisan nafas, Tapi kepanasan, katanya mati. Ntar dulu Om Deddy katanya siapa belum, ntar dulu. Jadi, caranya toh, ya, pakai adab. Nah kalau berbicara adab, adab terhadap seekor anjing lu begitu Om Guntur. Ya, terus adab terhadap manusianya gimana? Ada 6 saudara lu yang meninggal, dengan begitu lu diem aja kagak komentar. Satu anjing lu komentar. Jadi sebenarnya lu lebih beradab kepada anjing atau kepada manusia ya? Gua nanya doang Om Guntur. Ya, nih Om Guntur. Gua nanya doang, lu ada anjing lu bilang masalah binatang lu masalah adab. Kepada manusia lu ada adabnya nggak? Sampai akhirnya lu memusuhi, apa ya, bukan memusuhi sih kalimatnya, lebih ke arah apa itu namanya itu, mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati orang Aceh gitu. Ya, menyakitkan hati orang Islam, halal haramnya. Tapi nggak apa-apa ya, itu kan adab lu ya. klarifikasi dari Satpol PP-nya mengatakan bahwa si anjing itu Canon ya, Canon namanya ya. Iya. Si Canon Canon. itu tidak mati karena disiksa, mati karena stres. Ya. Ya sama aja sih Ya, stres. di dalam masukkan ke dalam suatu tempat ya tertutup panas nggak bisa. Oke, Om Deddy mati karena stres. Om Deddy tahu nggak di Indonesia sekarang berapa yang stres? Dan berapa yang mati? Karena stres. Stresnya karena apa? Banyak Om Deddy. Ekonomi, PPKM. Om Deddy tahu nggak? Tuh ada orang-orang yang ketakutan mau dimicin itu Om Deddy. Om Deddy kan bilang, ayo micin. Ya kan? Ada nggak? Tahu nggak Om Deddy? Tahu.
itu ada yang stres gara-gara itu? Belum tahu Om Deddy. Gue kasih tahu, ada Om Deddy. Nah kalau anjing itu jadi stres gara-gara begitu sama Satpol PP-nya, Om Deddy tahu nggak? Ada orang-orang Indonesia, manusia Indonesia, rakyat Indonesia yang stres sekarang ini keadaannya. Sudah hampir sama kayak itu Om Deddy. Dia dikurung juga nggak boleh kemana-mana. Mereka mau micin takut. Nanti Om Deddy bilangnya, ya udah micin aja. Nah kalau orangnya takut, kalau mereka takut efek sampingnya, Om Deddy mau tanggung jawab. Nafas ya pastilah itu akan mati ya, apapun alasannya, tapi ya itu fakta yang ada di lapangan. Nah kemudian saya mau komen soal wisata halal ini, Bang Deddy. Ini kan salah kaprah menurut saya. Di beberapa tempat wisata halal itu sebagai bentuk dari kampanye pariwisata untuk daerah yang mayoritas non-Muslim. Wisata halal adalah bentuk kampanye bagi daerah yang mayoritas non-Muslim. Kata siapa? Gue nih, udah jangan panjang-panjang nih. Ntar kan kalau subscriber gue ini bukan yang kayak subscribernya Om Deddy tejir-tejir gitu ya. Nih. Gue akhirnya searching nih, di sini ada nih. Katanya Guntur Romli kan tadi kampanyenya daerah mayoritas non-Muslim kepada untuk wisata gitu ya. Wisata halal. Ini 3 ini gue nyari daging anjing di Solo. Di sini ada 3 kuliner daging anjing populer di Solo. Sejarah daging anjing jadi kuliner di Solo. Sejarah keakraban warga Solo dengan olahan daging anjing. Mengapa di Solo warung kuliner anjing? Ya, Gibran diminta tutup warung kuliner anjing di Solo. Warga Solo konsumsi 1.200 anjing tiap hari. Kisah sate, jamu, makanan berbahan-bahan. Anjing itu di Solo itu mayoritas apa ya? Muslim bukan? Nah dari berita ini, gue milih satu berita ya. Nih yang gue pilih. Warga Solo konsumsi 1.200 daging anjing tiap hari. Tradisi kuliner yang tak dilarang Jokowi. Ini beritanya dari hopes.id. Gua baca aja ya, kalian dapat sampulnya aja. Hopes.id nanti linknya gue cantumin di bawah. Penulisnya Anissa Widyarini, 29 Januari 2021. Kuliner berbahan daging anjing mungkin terdengar tak wajar. Namun di beberapa daerah Indonesia kuliner berbahan dasar anjing ternyata cukup digemari. Siapa sangka Kota Solo menjadi salah satu tujuan wisata kuliner Om Guntur. Berbahan daging anjing, warung-warung daging anjing bisa dengan mudah ditemukan di Solo. Tak cuma sate, berbagai jenis kuliner berbahan dasar anjing juga mudah ditemukan, mulai dari sengsu atau tongseng asu, tongseng anjing hingga gulai anjing. Dilansir laman The Jakarta Post, Jumat 29 Januari, warung-warung ini sudah menjamur di Solo berpuluh-puluh tahun. Bahkan keberadaannya tak pernah diusik pemerintah setempat termasuk oleh Presiden Jokowi saat menjadi wali kota. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menyebutkan tidak menertibkan warung daging anjing karena belum ada aturan yang melarang mengkonsumsi anjing. Kami tak bisa melarangnya karena tak ada regulasi yang bisa digunakan untuk melarang. Tradisi kuliner ini sudah ada sejak dahulu. Di sisi lain, aktivis hewan menjerit menghadapi kasus konsumsi anjing tersebut. Pasalnya, menurut para aktivis hewan, anjing-anjing itu diperlakukan brutal sebelum dipotong dan dagingnya disajikan untuk para penggemar kuliner yang termasuk ekstrim itu. Tuh tadi katanya kan nggak boleh matinya ya, Guntur Romli ya. Ini lihat nih. Ini aktivis hewan itu benar-benar aktivis hewan, nggak musuhin manusia gitu. Jadi Guntur Romli ini aktivis hewan bukan. Ini mungkin karena Acehnya ya dia jadi mau kok begitu ya. Kalau memang benar-benar aktivis hewan sih komentarnya masuk akal gitu, semua gitu diawasi. Ini enggak. Ini tentang Acehnya, halal haramnya gitu. Ada apa sama Aceh? Ada masalah Om Guntur sama Aceh? Dan buat Om Deddy deh, dia kadang-kadang Om Deddy suka kontroversi juga sih ya, tapi nggak apa-apa ya naikin rating ya.
Di ini nih, pada 2017 LSM Dog Friend Surakarta mencatat setidaknya 1.200 anjing dipotong setiap hari untuk dikonsumsi warga perkotaan. Sebagian dari anjing-anjing itu didatangkan dari Jawa Barat atau Jawa Timur. Sebanyak 1.200 anjing dipotong untuk dimasak dagingnya di 136 warung di seluruh Surakarta. Kata Ketua Dog Friend Surakarta, Freddy Irawan. Freddy mencatat bisnis ini melibatkan praktik-praktik yang kejam. Bahkan lanjut dia, seringkali anjing tidak dipotong, tetapi dicekik atau ditenggelamkan hingga mati. Tuh, adab itu. Giliran Aceh aja lu begitu. Ini penyiksaan sebab pelanggan yakin daging anjing, pelanggan loh ini yang yakin. Pelanggan ini yakin daging anjing jauh lebih nikmat jika darah anjing tidak mengalir saat hewan itu dibunuh, ujar Freddy. Pada 2017, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengatakan Solo menjadi kota dengan konsumsi daging anjing tertinggi di provinsi itu. Ngopi gue. Orang Solo itu mayoritas apa, Guntur? Nih. Dinas Peternakan mencatat setidaknya 400 anjing dipotong setiap hari. Angka ini meningkat drastis dari hanya 63 anjing yang dipotong pada 2015. Wow. Angka konsumsi daging anjing di Solo bahkan jauh lebih tinggi dibanding Sulawesi Utara yang terkenal akan kuliner ekstrimnya. Riset yang dilakukan Yayasan Perubahan untuk Hewan (CFAF) menunjukkan setidaknya 8.000 anjing termasuk hewan yang dicuri dari kediaman warga atau diambil di jalanan dipotong setiap pekannya. Amat penting untuk menghentikan penjualan daging anjing tidak hanya untuk kesejahteraan hewan tetapi juga untuk kesehatan manusia, kata Lola Weber dari CACF. Padahal disebutkan bahwa mengkonsumsi daging anjing bisa mencegah seseorang kena rabies. Tidak mengkonsumsi daging anjing bisa membantu mencegah penyebaran rabies kepada manusia. Gitu. Konsumsi anjing bisa memicu sensasi hangat. Tak ubahnya daging kambing, para pecinta kuliner anjing menyebutkan bahwa konsumsi hewan ini bisa menimbulkan sensasi hangat dalam tubuh, sehingga membuatnya lebih nyaman dan energik. Heru Krisnandi adalah seorang penikmat daging anjing asal Solo, Jawa Tengah. Menyebut dirinya sangat memahami anjing adalah hewan peliharaan yang tak lazim untuk dikonsumsi dagingnya. Namun fakta itu tak membuatnya berhenti menyantap daging hewan tersebut. Dan pria ini bahkan memelihara seekor anjing di rumahnya. Saya punya seekor anjing, tapi saya tidak tega menyantap anjing milik sendiri. Saya tak peduli bagaimana anjing-anjing itu dibunuh selama saya tidak melihat prosesnya, ujar Heru seperti dikutip harian The Jakarta Post 2018 siang. Heru tak mengetahui bahwa menurut para aktivis hak hewan anjing-anjing itu diperlakukan brutal sebelum dipotong dan dagingnya disajikan untuk para penggemar kuliner ekstrim itu. Sementara itu Soekardi, 61, kerap meraup keuntungan dari berdagang kuliner anjing sejak 1979. Kini Soekardi memiliki 4 warung makan dengan menu utama daging anjing. Dia harus merogoh kocek 150.000 untuk mendapatkan seekor anjing. Namun dia bisa meraih keuntungan hingga 3 juta per hari. Dalam satu hari Soekardi membutuhkan 8 hingga 12 anjing untuk dipotong dan dimasak demi memenuhi kebutuhan pelanggan di keempat warungnya itu. Presiden Eco Health Alliance, Peter Daszak, sebuah LSM global yang berfokus pada pencegahan penyakit menular, mengatakan bahwa kita semakin dekat dengan virus hewan yang dapat menyebar secara cepat di dunia. Ia menjelaskan bahwa ada 1,7 juta virus yang belum ditemukan di alam liar. Tak cuma itu, ia menyebutkan bahwa sekitar setengah dari virus itu berpotensi berbahaya bagi manusia. Ada 5 patogen yang ditularkan melalui hewan yang dapat menginfeksi manusia setiap tahunnya. Jumlahnya ada sekitar 850 virus berbahaya. Pandemi akan terjadi lebih sering, kita akan semakin sering berkontak dengan hewan yang membawa virus. Katanya dilansir Suara pada 2020 silam. Ilmuwan lain pun mengatakan hal yang sama karena semakin banyak virus yang menjadikan hewan sebagai perantara ke manusia. Para ilmuwan menambahkan kita dapat menduga lebih dari 60% penyakit menular baru akan muncul dan menular kepada kita melalui hewan. Demi masa depan spesies liar ini dan untuk kesehatan manusia kita perlu mengurangi konsumsi hewan liar ini. Tapi 17 tahun dari SARS tampaknya itu belum terjadi, ujar Diana Bell, seorang ahli biologi
Penyakit dan konservasi satwa liar di Universitas East Anglia yang telah mempelajari SARS, Ebola, dan patogen lainnya. Udah, kalian baca sendiri nanti itu ya. Itu beritanya dari Hoax tadi itu. Gue cuma mau bilang aja sama Guntur Romli dan Om Deddy ya. Apa ya, mencintai hewan itu boleh gitu. Tapi nggak usah alay juga sampai akhirnya membuat video yang kayak gitu kan seolah-olah halal haramnya. Adab tuh di Solo tuh lu lihat prosesnya tuh. Dicekik sampai mati, ditenggelamkan. Udah gitu aja dah. Kita ini cinta anjing gitu. Cinta binatang gitu. Tapi nggak perlu jadi binatang. Ya kan? Kita ini manusia. Lebih menghargai sesama manusia lah. Masa gara-gara binatang kita nggak menghargai sesama manusia? Gue bingung juga sama Guntur Romli nih. Bingung aja Bang Guntur ya, lu ada masalah apa sih ya sama itu Aceh atau Islam gitu? Mudah-mudahan aja gak ada masalah ya Om Guntur ya. Masa sih? Ya pesan gue gitu aja sih. Jadi aktivis hewan bukan berarti harus membenci manusia. Mencintai anjing nggak usah harus jadi anjing. Itu aja dari gue. Ya, makasih. Nggak usah baper ya. Gue reaksi Om Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santuy.